lebih bergairah, membangkitkan gairah-gairah dalam jiwa, kau tahu. Nah ini dia nih, ini dia pembahasan yang menurut gue seru banget. Ini berlaku untuk para laki-laki supaya kalian bisa tahu pandangan perempuan di luar sana. Kalian kalau lagi cari jodoh, kalian bisa menggunakan pendapat ini sih. Jadi beberapa hari lalu ada yang tanya ke saya, Mars, kok lebih pilih laki-laki yang baik atau laki-laki yang nakal? Oke. Karena saya masih merasa sebagai saya perempuan, jadi saya akan langsung jawab to the point aja. Kalau saya pribadi, saya lebih pilih laki-laki yang nakal. Sayangnya. Kita bahas satu persatu ya. Kalau menurut saya, kenapa saya pilih laki-laki nakal? Karena laki-laki nakal secara tampilan, secara look, itu bikin bagaimana ya? Bikin perempuan bergairah gitu. Bukannya saya bilang laki-laki harus menjadi nakal dan harus menjadi brengsek, tidak. Tapi kalau secara tampilan, saya jauh lebih suka laki-laki yang laki-laki yang bertato banyak. Tidak apa-apa, bertato banyak tuh macam saya tuh kayak bikin saya tuh lebih bergairah, membangkitkan gairah-gairah dalam jiwa, kau tahu. Asli. Kayak bikin, ya Tuhan, kau ikut saya pulang sudah. Contoh laki-laki yang saya suka ya. Kayak Justin Bieber. Saya suka dia semenjak dia tatoan. Sayang, sorry, tapi ketika dia tidak tatoan, saya mohon maaf, tapi saya lebih suka laki-laki lain. Macam Usher, terus Snoop Dogg, terus macam Ice Cube gitu kan. Mungkin dia nggak tatoan yang sampai terlihat dan banyak sebadan badan kayak Snoop Dogg, tapi as a personal, dia sangat gagah, dia berani dan laki-laki kulit hitam tuh macam bikin saya mau bawa dia pulang langsung loh. Gitu. Jadi kalau menurut saya lebih secara penampilan saya lebih memilih laki-laki seperti yang tadi saya sebutkan daripada laki-laki yang ya kalian tahu lah ya perbandingannya seperti apa, daripada laki-laki yang fokus dengan buku, berkacamata, begitu. Tidak apa-apa juga sih berkacamata, asalkan bisa styling, gitu. Nah, secara penampilan, dorang juga lebih dorang juga lebih asik gitu dilihatnya, lebih enak dilihatnya. Kalau menurut saya, makanya kenapa saya lebih suka sama dorang, begitu. Dan laki-laki yang nakal itu pasti jam terbang lebih tinggi, ya kan? Jadi mereka pasti lebih bisa membuat perempuan, membuat suatu hubungan lebih berbunga-bunga. Entah mau dari dia punya perlakuan, entah mau dari dorang punya gestur tubuh, ya lebih bisa membangun suasana dalam suatu hubungan gitu loh, ya kan? Ya kalau masalah perbakucukian itu kita sudah tahu lah ya, mereka jagonya. Mereka macam tahu kayak kalau misalkan anak-anak yang laki-laki yang baik ini tahu gaya dari 1 baru sampai 3, dorang sudah tahu dari 1 sampai 50. Ya kan? Jadi jelas saya lebih memilih laki-laki yang nakal karena pasti lebih enak. Kayak saya dari awal pacaran sampai sekarang saya selalu memilih laki-laki yang lebih nakal sih, kayak terlihat nakal dan ya bisa dibilang mungkin orang-orang lihat, terbaik sekali, kok punya laki ini terbaik sekali. Tidak apa-apa sayang, sesuai dia. Kayak lebih greget gitu. Dan kalau laki-laki yang nakal, yang nakal itu berarti dia berani mengekspresikan dirinya. Apalagi yang orang-orang yang tatoan, ya kan? Orang laki-laki yang tatoan itu menurut saya nilai plusnya adalah dia berani mengekspresikan dirinya dia. Dia berani, dia tidak pikir, apalagi kalau orang-orang Indonesia ya, orang-orang yang tinggal di Indonesia yang bertatoan itu pasti ada saja stigma-stigma buruk dari masyarakat untuk dorang. Tapi yang saya salut dengan laki-laki yang bertato, kenapa? Karena mereka berani mengekspresikan diri mereka. Mereka berani ya ini saya punya diri, kenapa jadi? Ini yang saya suka, ini yang bikin saya bahagia, kenapa jadi? Gitu. Jadi mereka berani untuk mengambil resiko yang besar. Dan juga laki-laki yang nakal menurut saya itu lebih gagah.
Menurut saya mereka lebih bisa melindungi perempuan-perempuan. Lebih punya mereka siap badan gitu loh. Mereka siap badan ketika kita perempuan ada masalah, ada something bad yang mau datang ke kita, mereka siap pasang badan di depan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan berarti perempuan harus bergantung ke laki-laki ya, tapi secara tidak sadar perempuan pasti punya rasa ingin untuk dilindungi, ya kan? Jadi laki-laki harus menunjukkan bahwa kalian bisa melindungi perempuan itu. Dan menurut saya laki-laki yang bisa melindungi saya itu adalah laki-laki yang terlihat nakal. Dan saya ini kepala angin ya, mungkin kadang terlalu egois juga. Jadi kalau misalkan saya pernah berpacaran dengan satu laki-laki baik, sungguh mati, dia baik sekali. Tapi sayang sih, kasihan. Saya bilang A, dia ikut A. Saya bilang B, dia ikut B. Saya bilang C, dia ikut C. Dia tidak pernah marah dengan saya, dia tidak pernah melawan saya. Macam, Jis, ini bagaimana ya? Saya pacaran dengan orang kah? Pacaran dengan apa? Dengan malaikat. Macam, semua yang saya mau dia ikuti. Kayak tidak ada rasa penasaran, tidak ada gejolaknya lagi. Dan saya merasa sebagai perempuan, saya merasa sangat menguasai dia. Dan menurut saya itu salah. Dan macam dia kurang bisa melindungi saya gitu sih. Rasanya dia kurang bisa melindungi saya. Sedangkan saya banyak berteman dengan laki-laki. Saya punya sekeliling nih laki-laki dan memang lingkungan yang masih suka nongkrong malam, masih suka pulang malam, masih suka mabuk apa segala macam. Nah, kalau laki-laki yang baik, laki-laki rumahan, laki-laki anak yang paling menurut dengan orang tua. Lah, bukannya saya bilang Dora tidak baik, bukan saya bilang kalian punya perlakuan tidak baik, tidak. Saya bilang kalian sangat baik, sayang. Saking kalian sangat baik itu yang bikin saya pikir ulang. Karena kayak kurang cocok saja dengan saya punya kehidupan. Kamu punya kebaikan itu sudah dinilai 10, sedangkan saya masih ada di nilai 5. Saya tidak bisa kejar kamu punya. Masih terlalu jauh begitu. Jadi saya lebih nyaman. Saya pribadi lebih nyaman kepada laki-laki yang memang kita bisa nongkrong sama-sama, bisa minum sama-sama, begitu kan? Itu kayak menurut saya itu lebih enak. Sedangkan misalkan laki-laki yang baik-baik biasanya mereka tidak suka untuk melihat perempuan merokok. Saya merokok, saya minum. Kalau begitu saya merasa dipandang sebelah mata, saya merasa dijudge, saya kadang merasa dikekang, dan menurut saya itu yang sangat tidak bikin nyaman. Begitu. Makanya kenapa saya pilih laki-laki yang nakal, karena dia bisa menjaga saya dalam situasi itu. Contoh, misalkan saya pergi minum sama saya punya teman-teman, mabuk, lalu pulang agak susah. Nah, saya punya laki-laki karena dia sudah tahu saya punya kelakuan, dia ikut sama saya, dia ikut lindungi saya, dia ikut nongkrong sama saya punya teman-teman, kita minum sama-sama baru dia bawa saya pulang. Begitu, itu adalah salah satu tindakan menurut saya yang membuat perempuan lebih nyaman, membuat perempuan merasa lebih dilindungi. Begitu. Jadi kayak kita bisa nakal sama-sama loh. Kita bisa nakal sama-sama dan kita bisa menjadi baik sama-sama. Saya lebih suka yang begitu sih. Dan juga ada pernyataan kan. Ada pernyataan yang bilang lebih baik brengsek waktu muda daripada brengsek ketika sudah tua. Menurut saya pribadi itu betul sekali. Kalau saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena kayak kau habiskan kau punya masa muda ini untuk berkarya, untuk bikin sesuatu yang baik. Kalau kau mau nakal, terapa nakal. Yang penting kau bisa hasilkan sesuatu yang baik untuk kau punya kehidupan di masa depan. Mau nakal tidak apa-apa. Kalian punya cara masing-masing untuk menjalankan kalian punya hidup. Kalian punya cara masing-masing untuk bisa mencapai ke kalian punya tujuan. Yang penting kalian nyaman, bahagia, mau kalian nakal juga tidak apa-apa. Karena kalian pasti bisa belajar dari kalian punya kesalahan. Kayak misalkan, lebih baik kalian baku cuki banyak-banyak waktu kalian muda dengan sembarang perempuan di sana, daripada ketika kalian sudah menikah dengan perempuan, dengan saya misalkan, baru kalian punya anak, baru kalian mau seliar itu lagi. Kalian mau cari perempuan di luar lagi untuk ajak baku cuki, baku menginap, baku bawa. Yes, gone. Tidak ada otak. Kalau kayak gitu itu itu saya juga tidak habis pikir sih. Karena kalau misalkan sudah menikah kan kamu sudah tahu, kamu sudah punya
tanggung jawab, ya kan? Sudah punya tanggung jawab istri, anak, dan kamu punya diri sendiri. Makanya saya setuju sekali dengan pernyataan jangan sampai kalian telat nakal. Sio sayang, kalau kalian telat nakal, itu bikin kepala pusing, kepala sakit, begitu. Kalau saya jadi jelas saya lebih suka laki-laki yang, saya lebih prefer ya. Kalau misalkan dihadapkan dengan dua pilihan, laki-laki yang baik, laki-laki yang nakal. Saya lebih pilih laki-laki yang nakal. Laki-laki yang brengsek, saya lebih pilih dorang. Bukan berarti ini konten, bukan berarti saya suruh kalian laki-laki baik untuk menjadi laki-laki nakal. Kalau kalian memang laki-laki baik, ya sudah. Baik saja, tapi kalian harus bisa mencoba untuk mengeksplor diri kalian supaya terlihat menarik. Karena kebanyakan laki-laki baik di luar sana kadang lupa untuk bergaya yang asik, untuk bergaya yang menarik. Jadi ya susah juga sih ya, karena saya percaya dengan perasaan itu tidak bisa dibohongi. Kita pertama kali melihat orang pasti dari mata. Ya kan, dari mata baru turun ke hati toh, tidak bisa dari hati baru naik ke mata. Yes, kok macam bagaimana lagi tuh. Nah, jadi kayak begitu yang harus dipertimbangkan. Itu bisa jadi tips untuk laki-laki ya, dan juga laki-laki brengsek. Untuk laki-laki brengsek, karena kalian sudah tahu perempuan ini lebih suka laki-laki yang seperti kalian. Jadi janganlah terlalu kepala angin dengan bikin tingkah terlalu banyak. Terlalu paksa diri, inti juga tidak baik loh. Ya kalau misalkan kalian brengsek tidak apa-apa, tapi kalau kalian sudah ada di dalam satu hubungan, tolong dijaga. Begitu sayang. Untuk laki-laki bertato sih, memang kalian andalan. Tuhan, sapu gairah tuh macam membarau. Macam di bawah saya punya tempat duduk ini tuh ada kompor. Kalau lihat kalian. Dan saya juga heran ya, kenapa laki-laki yang nakal ini lebih berpengalaman masalah seks. Di dalam perbakucukian duniawi ini saya juga tidak tahu kenapa laki-laki nakal lebih jago, lebih berpengalaman. Mungkin karena ya memang kita tidak bisa bohongi, jam terbang tinggi juga jadi ya. Dan pasti mereka bisa belajar lebih banyak dari mereka punya masa lalu. Begitu, jadi kalian saya punya andalan sih. Tapi semoga kalian laki-laki brengsek juga tetap dengan tampilan seperti itu, tapi pola pikir bisa lebih berkembang lagi, pola pikir bisa menjadi lebih baik lagi, dan jangan terus-terusan jadi brengsek. Pasti kalian juga capek toh. Boleh tampilan yang keren, tetap keren, tapi kelakuan baik. Begitu. Oke, jadi kalian bisa pertimbangkan laki-laki kalau lagi mau mendekati perempuan, kalian kira-kira akan seperti apa. Yang penting jaga penampilan, lalu harus bisa perlakukan mereka baik, harus bisa melakukan wanita secara baik, juga harus bisa melindungi. Karena itu yang tadi saya bilang, perempuan itu butuh rasa dijaga. Walaupun kita bisa kuat hidup sendiri, kita bisa bertahan, kita bisa menjalani semuanya sendiri, tapi ada satu masa di mana pasti seorang perempuan merasa ingin dilindungi. Begitu, jadi kalian harus menjadi kita punya protection. Kalau kalian yang menyakiti kita, berarti kalian baik. Kalian bukan kita punya protection. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman laki-laki kalian bisa mendapatkan pencerahan sedikit. Dan juga untuk perempuan-perempuan yang nonton, coba kalian komen di bawah, kalian lebih setuju saya punya pendapat yang memilih laki-laki yang nakal, atau kalian lebih memilih laki-laki yang baik. Kalian bisa tulis di bawah ya. Jadi nanti kita diskusi sama-sama. Oke, saya Psycho Mars. Peace out.